Halo kawanku semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Club. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bahasan yang santuy aja ya guys ya, yaitu ada news, berita, dan update terbaru dari market crypto yang terjadi pada beberapa hari ini ya guys. Itu yang pertama ya ini. Ya, beritanya ini udah gue seleksi ya guys, mana yang perlu dibahas dan mana yang nggak perlu dibahas. Dan juga untuk artikelnya udah gue terjemahin ke bahasa Indonesia agar kita lebih mudah untuk memahami apa isi dari beritanya ini guys ya. Dan juga ada satu hal penting yang gue rasa perlu dibahas dan perlu dibagikan ke teman-teman semua, yaitu analisis market cycle atau siklus pasar ya. Jadi ini tuh menjelaskan apakah kehancuran market saat ini terjadi karena 100% kesalahan dari Elon Musk atau memang efek dari market cycle itu sendiri ya. Oke, yang pertama ini adalah mengenai El Salvador ya. Dari kalian mungkin udah tahu bahwa El Salvador ini udah meresmikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang resmi di negara mereka ya. Tetapi di sini yang menarik untuk dibahas adalah mengapa berita atau news dari peresmian Bitcoin ini gagal untuk ngepump Bitcoin ke harga yang lebih tinggi lagi untuk menembus resisten di 40 ribuan ya. Ya di sini sesuai judul, Bitcoin gagal ngepump oleh smart money atau uang pintar ya, atau uang yang dikelola oleh para cukong-cukong gitu. Jadi cukong nggak tertarik ke pump Bitcoin ini. Mengapa itu ya? Kita bahas guys ya. Nah ini sepertinya sentimen Bitcoin tetap negatif bahkan setelah disetujui oleh Parlemen El Salvador ya. Padahal ini termasuk berita yang besar ya, termasuk news yang cukup kontroversial juga ya, karena suatu negara meresmikan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Nah di El Salvador itu nggak seperti di Amerika ya, jadi para investor kripto tidak akan dikenakan pajak pada investasi yang mereka buat ya. Dan juga kan Elon Musk bilang bahwa Bitcoin itu kotor ya, Bitcoin mining itu boros energi dan lain-lainnya. Dan di sini argumennya dibalas oleh presidennya, itu Nayib Bukele, bahwa aku baru saja menginstruksikan presiden geografi negara kami untuk merencanakan fasilitas penambangan Bitcoin dengan harga yang murah, 100% bersih, 100% terbarukan, dan zero kandungan emisi dari volcano kami. Ini akan berkembang dengan cepat, kata presiden dari El Salvador itu ya guys ya. Ya, sentimen bearish berlaku ya. Di sini langkah El Salvador untuk melegitimasi Bitcoin sebagai penyimpan nilai yang akan datang gagal untuk menghasilkan reaksi bullish dari investor pintar ya, atau smart money. Bahkan kenaikan hari Rabu di market kemarin ya, itu tetap lemah bahkan setelah berita ya. Indeks fear and greed atau ketakutan keserakahan masih menunjuk ke arah ketakutan ekstrim ya. Sementara kontrak futures dari Bitcoin mengalami penurunan bersih selama rally 11,9% ya. Jadi kan kemarin sempat naik sampai 10. Terus kata seorang analis expert ya, kita seharusnya tidak mengharapkan dampak signifikan pada Bitcoin untuk negara dengan penghasilan kotor bruto per kapita kurang dari 7% dari Amerika Serikat dengan ekonominya mengalami kehancuran terburuk dalam beberapa dekade lalu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa El Salvador ini adalah negara berkembang dan bukan negara maju, dan mereka tuh baru aja mengalami keterpurukan ekonomi ya, bahkan PDB-nya tuh aja kurang dari Amerika Serikat ya, jadi gak perlu banyak ya. Berbeda ketika misalkan seorang Amerika yang melegalkan Bitcoin ya, itu akan memberikan dampak yang berbeda gitu dengan El Salvador ini. Dan memang karena faktor teknis dari suatu negara, ada juga faktor lain, yaitu banyak orang yang nge-short atau pasang posisi jual di market futures ya. Ataupun bisa kalian lihat ya, kalau misalkan kalian main Binance itu kan ada market futures, nah itu banyak yang nge-short. Kalau nilainya minus itu berarti banyak yang nge-short guys. Nah, dan juga ini adalah korelasi antara market spot dan market futures ya. Jadi nih ada korelasi ya. Ketika orang banyak yang nge-short, maka akan terjadi penurunan harga Bitcoin, dan ketika banyak orang yang tidak nge-short atau banyak yang ngelong atau pasang posisi long, maka akan jadi penaikan harga Bitcoin. Dan sekarang sedang banyak orang yang nge-short. Nah, ini menjadi warning atau pertanda dari kita bahwa untuk segera meninggalkan market atau menjual market kita atau ngebuang barang yang kita punya. Ya, terus ini ada sentimen jelek ya, sentimen negatif dari market ya. Jadi pejabat Belanda ini menyerukan larangan penuh terhadap Bitcoin ini ya. Jadi Belanda harus melarang penambangan, perdagangan, dan penyimpanan Bitcoin karena tidak memenuhi salah satu dari 3 fungsi uang ya, dan berguna bagi penjahat, kata seorang pejabat Belanda.
Sementara El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, di Belanda malah melarang gitu. Jadi kata pemerintah Belanda ini, cryptocurrency tidak memenuhi 3 fungsi uang, yaitu sebagai unit akun, alat pembayaran, dan penyimpan nilai ya. Dan juga mereka tuh berargumen bahwa seperti anti Bitcoin lainnya, seperti masalah keamanan, risiko penipuan, dan juga kripto sebagai alat yang bodoh untuk pelaku kriminal ya. Terus salah satu analis mengatakan juga bahwa Belanda ini tertinggal dari negara-negara yang telah bergerak untuk mengurangi hype kripto dalam beberapa tahun terakhir. Belanda juga berusaha untuk mengawasi platform perdagangan tetapi tidak banyak berhasil. Datang dari Asia Tenggara, yaitu Badan Sekuritas dan Perdagangan Thailand ini melarang pertukaran mengenai jenis token tertentu termasuk NFT ya. Jadi sekuritas dari Thailand ini atau perdagangan, anggapannya biar bahasa mudah itu Indodex-nya Thailand ya. Itu mereka tuh masih memperbolehkan perdagangan kripto, tetapi nggak boleh untuk beberapa token ya. Jadi token apa saja? Ya, kita lihat di sini. Ada meme token, ada fan token, ada non fungible token ya. Jadi meme token di sini contohnya adalah Dogecoin, Shiba Inu, dan sejenisnya lah. Terus fan token itu ada kayak Chiliz atau CHZ, misalkan token sepak bola ya. Terus ada juga non fungible token ya. Contohnya itu kayak token ZIL ataupun Mana, terus Decentraland yang bisa digunakan untuk pembayaran di NFT ya gitu. Jadi di Thailand itu Doge nggak boleh guys untuk diperdagangkan. Doge dilarang untuk di Thailand ya, nggak boleh. Kalau di Indonesia masih boleh ya untuk ini. Jadi di sini ya, analisa market cycle berteriak take profit menjelang aksi jual 19 Mei ya. Jadi intinya adalah ini tuh merupakan bagian dari market cycle kehancuran market kemarin itu ya. Jadi mengapa ya, kan kita bahas ya. Nah, banyak orang menyalahkan tokoh influencer seperti Elon Musk atau berita Food bahwa Cina telah melarang Bitcoin. Itu adalah penyebab utama dari kehancuran Bitcoin yang kemarin ya. Tetapi di sini analis berkata lain ya. Mereka menganalisa bahwa ada yang namanya 4 fase siklus pasar, yaitu akumulasi, markup, kemudian distribusi, dan markdown ya. Yang gue khawatirkan adalah kita sekarang berada di fase markdown, yaitu adalah awal dari penurunan market ekstrim yang akan terjadi ya. Ini tuh sempat terjadi di tahun 2018 ya. Terus sekarang kita pada Desember 2020 kemarin kita berada di fase markup, yaitu di sini ya. Awal mula dari kenaikan yang akan terjadi lagi atau bullish continuation ya. Nah, gue khawatirnya kita sekarang ada di fase markdown ya guys, atau ada di fase ini, karena dua fase sebelumnya itu distribusi dan markup itu kita alami ya. Kalau fase distribusi itu adalah fase ngebuang barang daripada investor yang udah beli di harga sini, di harga rendah ini. Mereka kemudian jual barangnya di sini. Terus ini market kapitalisasi juga udah mulai nurun ya, dari angka 2 triliun lebih ya. Ini menandakan memang banyak terjadi aksi jual. Dan juga para penjual udah mulai mendominasi sentimen bearish yang akan terjadi. Terus ada juga nih, ada yang bikin pola, apakah ini memang pola head and shoulder ya. Kalau pola head and shoulder itu, kalau terjadi di pucuk maka itu artinya adalah bearish ya. Kalau terjadi di bottom itu artinya adalah bullish ya. Sedangkan sekarang kita berada di pucuk. BTC forming head and shoulder patterns, bear market begins. Apakah ini adalah awal? Apakah dia akan menembus support di sini 28.000? Ya, kita lihat nanti. Terus ini ya, ada suatu cheat sheet atau suatu market cycle yang harus kita pahami bersama. Fase akumulasi. Nah, Wall Street cheat sheet mungkin kalian juga udah banyak yang lihat, tapi ini adalah reminder buat kalian agar lebih mengingat lagi ya. Yang gue khawatirkan tuh kita sekarang sedang berada di fase anxiety ya guys, ataupun complacency ya. Ya ini dia bilang ya, kita santai aja nih. Ini tuh koreksi buat market selanjutnya gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah turun lagi guys sampai sini, sampai dia mengalami fase anxiety, kekhawatiran, denial, penolakan, dan panic ya. Shit, everyone is selling, ini tuh kita bangke katanya. Orang-orang pada ngejual nih, gue harus keluar juga ya. Kemudian marah nih. Siapa yang dia kemudian nyalahin orang ya? Siapa yang kemudian menyebabkan market turun? Pemerintah ngapain aja gitu. Terus kemudian depresi ya. Aduh, uang pensiun habis, gimana aku bisa bayar sewa? Pokoknya menghujat diri sendiri lah. Ini kelihatan kan kata-katanya.
berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat market naik ya, euforia. I'm a genius, kita semua akan jadi kaya. Aku akan beli lagi gitu. Ini adalah saat yang bagus untuk investasi, aku akan mengenalkan pada orang lain. Jadi kata analis ya, ini tuh berlaku di semua market ya. Entah itu di market kripto, di market saham, di market komoditi, ataupun real estate. Market cycle ini berlaku di semuanya, nggak cuma di satu market aja. Jadi ini yang harus kita pakai dalam panduan di market ini ya guys. Jangan sampai kita terjebak dalam sentimen palsu gitu. Dan kita harus realistis juga di market ya. Nggak boleh berdasarkan halu-halu gitu ya. Makanya gue saat ini buat kalian mau entry nggak nyalain buat hot, tapi buat nge-scalp aja atau beli jual dalam waktu yang singkat. Terus kita lihat nih keadaan di El Salvador itu seperti apa gitu. Nah di sini di warung ya, Bitcoin Acceptamos ya, di warung jualan apa ini? Gua nggak ngerti. Nah, ini jualan apa guys? Kelontong kayaknya, toko kelontong kayaknya. Pay here please, Bitcoin Acceptamos. Nah nih di warung gini aja nerima Bitcoin guys, bayangin. Tuh Bitcoin Acceptamos Bitcoin di warung. Ini di warung apa ini? Warung kelapa atau warung makan nih guys. Oh ini toko baju, toko aksesoris, toko boneka menerima Bitcoin. Nih di warung ginian juga menerima Bitcoin anjir. Ya jadi yang menerima Bitcoin itu nggak cuma perusahaan besar ya, tapi rakyat kecil pun menerima Bitcoin. Tuh. Jadi penerimaan Bitcoin di El Salvador ini termasuk bagus ya kan. Soalnya 70% rakyat itu nggak punya rekening bank gitu. Jadi kalau ngebayar lewat blockchain itu sangat lebih mempermudah mereka ya. Tetapi yang gue khawatirkan di sini adalah fluktuasi dari harga Bitcoin ini ya. Misal kalian beli ayam geprek di El Salvador gitu, harganya 10.000. Kemudian pada keesokan hari harga Bitcoin turun 10%. Jadi misalkan 490 juta ya. Otomatis uang yang kalian punya itu berkurang juga menjadi 10% ya. Jadi kurang berapa tuh guys? Jadi kurang 1.000, jadi 9.000. Jadi kurang, beli ayam gepreknya kurang, jadi nggak bisa ya. Misalkan hari ini kaya, besok miskin, mendadak gitu ya. Itu yang gue khawatirkan ya, itu fluktuasinya. Tapi mungkin dari pemerintah El Salvador sendiri mungkin akan mencari kebijakan yang lebih baik ya.